جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kofizen semuanya, Al-Quran itu telah menjelaskan kisah-kisah manusia terdahulu yang akan dijadikan sebagai pelajaran bagi orang-orang di masa depan, terutamanya adalah orang-orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Jadi Al-Quran itu bisa dibenarkan dan juga bisa membenarkan. Kofizen semuanya, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang yang sebetulnya itu menjadi satu hal yang selalu dirahasiakan oleh orang-orang Yahudi, karena sejarah itu menurut mereka adalah sejarah yang memalukan, di mana orang-orang Yahudi Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan sebuah azab yang tidak pernah ditimpakan oleh makhluk manapun sebelum mereka. Dan itu adalah azab paling hina yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada manusia. Kalau misalkan manusia itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian, itu mungkin lebih baik, karena mereka akan mati begitu saja, tidak menanggung rasa malu. Tetapi ketika azab itu menjadi satu momok yang sangat memalukan, di mana mereka bisa melihat diri mereka sendiri menjadi sesuatu yang sangat memalukan, maka itu lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Nah, azab apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka orang-orang Yahudi, Bani Israel, yaitu kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walaqad alimtumul ladzina tadaw, dan kalian itu sudah mengetahui tentang kisahnya orang-orang yang melampaui pada hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, maka kami katakan kepada mereka, kami perintahkan kepada mereka semuanya, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua kera-kera yang hina. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berkhianat dari bangsa Israel, yang berkhianat pada hari Sabtu, menjadi kera-kera yang hina. Kalau di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, sebagian jadi kera, sebagian jadi babi bahkan. Jadi kera dan babi ini kan identik dengan makhluk yang hina, makhluk yang dijadikan nyek-nyekan. Bahkan kalau di Indonesia sendiri itu menjadi apa ya, kata misuh itu, umpatan kok, dasar celeng, oh dasar ketek. Nah itu menunjukkan bahwa itu betul-betul makhluk yang hina. Jadi pada dasarnya ketika manusia itu disamakan dengan dua makhluk ini, babi ataupun kera, itu seolah-olah itu adalah satu hal yang sangat hina. Makanya lucu sekali ketika ada sebuah teori mengatakan manusia tercipta evolusi dari kera. Ini sama saja merendahkan martabat dan derajat manusia itu sendiri. Ya, itu jelas sekali. Saya lebih baik tidak belajar ilmu pengetahuan yang model seperti itu daripada saya harus meyakini manusia tercipta dari kera. Itu pasti akan saya tolak dengan sehina-hinanya. Siapa? Kalau misalkan ada orang Islam berani mengatakan, apalagi seorang guru berani mengatakan manusia tercipta dari kera, besok Lebaran saya suruh dia sungkem sama monyet-monyet di hutan. Kenapa? Itu nenek moyangnya. Kalau saya kan nggak mau, itu bukan nenek moyang saya. Nah, Kofizen semua ya, kenapa sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Bani Israel dengan hukuman yang sangat hina? Disebabkan karena mereka itu mengkhianati hari Sabtu. Allah tetapkan hari Sabtu sebagai hari ibadah bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Jadi hari Sabtu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dilarang untuk bekerja pada hari itu. Tetapi orang-orang Bani Israel ini adalah orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang licik, orang-orang yang penuh kecerdikan, tapi kecerdikannya digunakan untuk hal-hal yang negatif. Maka mereka mengakali perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari Sabtu itu justru ikan yang ada di lautan, yang ada di pantai itu ngece,
Tahu ngece ya? Ngece itu seolah-olah menampakkan dirinya untuk ditangkap oleh mereka. Ikan-ikan itu bermunculan dengan begitu banyaknya, sehingga mereka itu merasa greget gitu loh. Ini kalau nggak diambil sayang banget. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kok justru mewajibkan ibadah pada hari Sabtu, sedangkan pada hari Sabtu ikan-ikan itu banyak sekali di lautan yang minta untuk ditangkap. Maka mereka pun membuat akal-akalan, yaitu mereka memasang jebakan pada hari Jumat sore dan mereka mengambilnya pada Minggu pagi. Dan mereka pada hari Sabtu tidak bekerja, yang bekerja adalah jebakan mereka yang ada di laut. Jadi pada hal yang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan mereka. Mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun balas tipuan mereka dengan azab yang sangat hina, yaitu dijadikan mereka sebagai kera-kera yang hina dan sebagian lagi menjadi babi-babi yang hina. Mengapa? Ada orang bertanya, masa sih cuman gitu aja diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok kejam amat sih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalahnya orang-orang Yahudi adalah orang yang sudah Allah berikan peringatan begitu banyak. Orang Yahudi itu adalah manusia-manusia yang tidak terlepas dari pengaruh para nabi dan rasul. Ketika satu rasul meninggal, maka digantikan dengan para nabi selanjutnya. Para nabi meninggal, dilanjutkan dengan para nabi selanjutnya. Bani Israil dibimbing terus dengan para rasul dan para nabi. Nah, ketika ada rasul, ada nabi di antara mereka, dan mereka sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perintah yang jelas, larangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang kepada mereka itu sesuatu yang jelas, tapi mereka masih melanggarnya, maka ini sesuatu yang aneh bagi Bani Israil gitu. Ini makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan azab yang sangat luar biasa bagi mereka, dan ini azab yang betul-betul menghinakan. Maka disebut sebagai qiradatan khasiin, kera-kera yang hina. Tujuan kera-kera ini untuk menghinakan mereka bagi orang-orang yang melanggar sebagai satu kehinaan, sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak pada hari akhir mereka akan mendapatkan azab siksa neraka. Sedangkan bagi orang-orang yang hidup, orang-orang yang beriman, yang tidak melakukan pelanggaran, itu sebagai cambuk bagi mereka supaya tidak mengikuti jejak orang-orang yang dolim itu. Nah, Kofizen semuanya, kisah ini kalau kita menelisik, orang Yahudi nggak akan pernah berani untuk mengisahkan ini di kalangan mereka, karena ini satu aib yang sangat besar, satu hal yang sangat memalukan untuk dikisahkan. Ternyata nenek moyang mereka pernah melakukan kesalahan yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala timpahkan kepada mereka satu azab yang sangat memalukan bagi mereka. Sepanjang sejarah manusia, hanya Bani Israel lah yang mendapatkan azab sehina ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.